Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa Yesus berbicara kepada para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dengan memakai perumpamaan. Katanya, hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang tidak mau datang. Raja itu menyuruh lagi hamba-hamba lain dengan pesan, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak peliharaanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain lagi menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Lalu pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan para tamu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari tanpa mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu raja itu berkata kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita pasti punya pengalaman diundang ke sebuah pesta. Paling tidak dengan diundang itu kita dikenal oleh pihak yang mengundang. Dan tentunya karena undangan ini sifatnya terbatas, maka tidak semua orang sebetulnya punya kesempatan untuk menghadiri sebuah pesta. Apalagi misalnya kalau kita lihat, kita dengar dalam bacaan Injil tadi, pesta ini dilakukan oleh seorang raja. Ya. Tentunya kalau seorang raja ya sangat menjadi semakin terbatas sebetulnya siapa-siapa yang diundang. Ya, jadi bukan orang pada umumnya lah, tapi khusus. Yang menarik adalah Matius memakai istilah atau kata ariston. Ariston itu pesta yang dilakukan di siang hari. Jadi ada dua penulis yang menulis kisah yang sama, tapi tentunya dengan penekanan yang berbeda. Yang satunya adalah Injil Lukas.
Lukas itu pakai kata yang lain yang kemudian diartikan menjadi perjamuan makan malam. Tentunya dengan kekasan masing-masing. Kalau makan siang itu artinya ini, kalau makan malam itu lebih santai karena orang habis selesai bekerja dan sebagainya. Ya. Maka kita bisa melihat salah satu alasan ketidakhadiran orang ya tadi pada saat makan siang, perjamuan siang itu adalah dikatakan tadi mengurus usahanya, atau ada juga yang pergi ke ladangnya. Ya karena siang-siang itu orang saatnya bekerja, saatnya mengurus usaha. Ya. Tapi itu alasan, dikatakan ini sebuah alasan. Ya. Siapa toh kemudian yang harus kemudian titik beratnya adalah siapa yang berani menolak undangan seorang raja. Ya. Bukankah ini suatu yang bukan sekedar menakutkan, tetapi keistimewaan dari undangan ini harus juga dititik beratkan. Tidak setiap hari ada undangan seperti ini. Tidak setiap saat ada kesempatan yang ditawarkan oleh raja kepada siapa yang bagi dia merasa dia kenal. Sesuatu yang sebetulnya boleh dikatakan keistimewaan. Tapi justru kemudian memang keistimewaan inilah yang ditolak. Kalau Anda perhatikan, paling tidak 3 minggu ini ya, bacaan Injilnya selalu dibuka dengan sekali peristiwa Yesus berbicara kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Ya, saya pernah juga mengatakan, inilah sasaran, inilah undangan, inilah kaum istimewa yang sebetulnya menjadi sasaran dari pesta perjamuan atau kerajaan surga. Tapi sekali lagi, bahwa keistimewaan itu tidaklah cukup. Ya. Sebagai bangsa terpilih, sebagai orang Yahudi, sebagai anak-anak Allah, itu ternyata tidak cukup. Ya. Karena berbagai macam masalah, berbagai macam hal, berbagai macam alasan yang disampaikan. Ya, minggu lalu kan juga itu, penggarap ditagih setorannya, utusannya dibunuh, bahkan kemudian anaknya itu dibunuh. Itu. Status penggarap itulah yang tidak disadari. Ini juga undangan yang istimewa itu tidak, sebagai orang yang istimewa itu tidak disadari. Lalu kemudian kisahnya kan berlanjut. Ya sudahlah. Undangan itu kemudian disebar. Dikatakan di persimpangan jalan. Anda mungkin ingat kisah pekerja di kebun anggur, itu salah satu tempat untuk menjumpai pekerja itu adalah di persimpangan jalan. Orang-orang yang sebetulnya tidak punya harapan, ya karena memang mereka tidak bekerja. Tapi kemudian mereka diundang untuk bekerja di kebun anggur, atau dalam peristiwa Injil hari ini ya, diundang ke dalam pesta perjamuan. Dan kemudian mereka pun meramaikan pesta. Nah, tapi ya sekali lagi, pasti ada pengecualian. Sudah untuk umum, dikatakan tadi, yang
baik dan yang jahat pun diundangnya. Ya. Orang jahat dan orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Tapi ya tadi, di tengah-tengah pesta itu ternyata diketemukan ada orang yang tidak mengenakan pakaian pesta. Ya. Pakaian pesta itu boleh diartikan bahwa mereka yang datang ke pesta perjamuan itu tidak punya tujuan lain kecuali memang ingin datang ke pesta itu. Sehingga mereka itu memantaskan diri. Karena tujuannya memang tidak ada lain kecuali datang ke pesta itu. Bandingkan kalau misalnya datang ke sebuah pesta tapi pakai pakaian futsal misalnya. Tujuannya kan setelah pesta mungkin dia akan futsal dan sebagainya, sehingga daripada ganti ya seperti itulah maksudnya. Jadi tidak ada tujuan lain kecuali memang untuk menghadiri pesta tersebut. Nah, orang ini tidak melayakkan diri, tidak memantaskan diri, tidak memfokuskan dirinya untuk sampai pada tujuan menghadiri pesta. Ya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, menanggapi panggilan, undangan, itu berarti juga mengalami keselamatan. Ya, seperti mereka yang diundang bekerja di kebun anggur, mereka punya uang untuk hidup. Dan hidup itu adalah sebuah persekutuan dengan Allah sendiri. Itulah hidup yang sejati. Ya. Kita pun berjuang untuk sampai pada hidup yang seperti itu. Perjamuan surgawi. Maka ya memang tadi kita pertama-tama perikop ini untuk bangsa Israel, mereka yang sebetulnya istimewa di hadapan Tuhan, tapi ya mereka menolak undangan itu. Dan justru karena penolakan itu, kita mendapatkan sebuah anugerah yang juga istimewa. Tugas kita tentunya adalah berpakaian pesta, melayakkan diri agar memang kita pantas untuk menghadiri pesta perjamuan, masuk ke dalam kerajaan surga. Kerajaan surga itu seumpama tadi kan, kepantasan diri adalah juga mengupayakan kalau tadi yang baik dan yang jahat pun diundang. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa yang baik karena pakaiannya pantas itu mendapatkan keselamatan. Tapi kalau yang jahat mengandaikan juga mereka-mereka yang tidak mengenakan pakaian pesta, tidak memantaskan diri. Maka sebetulnya logikanya sederhana. Tentunya dengan semakin baiknya diri kita, maka kemudian semakin pantas pula kita mengenakan pakaian pesta, dan dengan demikian maka kita boleh mengalami sukacita, kebahagiaan di surga bersama Bapa. Itulah yang juga kita dengar dalam bacaan pertama. Inilah Tuhan yang kita nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karena keselamatan yang diadakannya. Undangan untuk menghadiri pesta yang harus kita tanggapi dengan penuh kesungguhan. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,